Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anhib ala rasulina wa nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga hari ini kita sama-sama bisa belajar dalam suasana Ramadan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada manusia terbaik, pemimpin, juga panglima perang terhebat sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman gemilang seperti saat ini. Keluarga Fitrahania dan penonton YouTube channel SIT Fitrahania yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah saya akan membawakan kultum tarawih yang berjudul Ramadan Syahrul Jihad. Penonton channel SIT Fitrahania, bagaimana pemikiran kita ketika kita mendengar jihad? Menurut definisi jihad, surat At-Taubah ayat 112, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjadi dirinya? Hari ini saya akan membawakan bagian-bagian yang akan saya jelaskan dalam kultum tarawih ini. Yang pertama adalah tadi definisi jihad menurut surat At-Taubah ayat 112, juga pengertian jihad dari para tokoh, dan yang terakhir macam-macam jihad. Pengertian jihad menurut Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir meriwayatkan dari Bakir bin Ma'ruf dari Al-Qama'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bagaimana halnya dengan kaum-kaum yang tidak memberi pelajaran kepada tetangga-tetangga mereka, tidak menasihati mereka, tidak menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan bagaimana halnya dengan kaum-kaum yang tidak belajar dari tetangga-tetangga mereka dan tidak mengambil pelajaran dan tidak mengambil nasihat. Nah, teman-teman yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah definisi jihad dari surat At-Taubah dan dari kitab Al-Kabir yang karyanya ditulis oleh Imam At-Tabrani, bahwa sebetulnya jihad itu tidak hanya dalam peperangan, gitu kan. Ada beberapa jihad yang hari ini sangat diprioritaskan, yaitu jihad pengajaran,
Yang mana macam-macam jihad menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu dibagi menjadi 5 macam-macam jihad. Yang pertama itu ada jihad lisan, jihad pengajaran, jihad kekuasaan, jihad politik, dan yang terakhir adalah jihad harta. Cendekiawan Muslim Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas menjelaskan, lebih harus mendahulukan jihad pendidikan daripada jihad peperangan hari ini. Seperti yang kita tahu, bahwa jihad pendidikan adalah jihad sepanjang masa dan terus berangsur terus-menerus. Sebagaimana hari ini penceramah adalah seorang pendidik, harus memberikan pengajaran yang berkualitas, aplikatif, dan up to date. Ketika kita berbicara pendidikan, kita akan menemukan berbagai masalah. Seperti contohnya, tenaga pendidik, siswa, dan sistem kurikulum yang kita anut. Bahkan sekarang kita akan memasuki revolusi industri zaman 4.0. Bagaimana zaman ini adalah zaman yang terus up to date. Nah, kita tidak butuh lagi, mungkin kita tidak butuh lagi buku yang dicetak, tapi ada buku digital. Bagaimana tenaga pendidik ini harus membaca lebih banyak lagi dan melakukan riset agar lulusan yang kita kembangkan atau lulusan yang kita luluskan itu menjadi tolak ukur keberhasilan di masa depan. Keluarga Fitrahania, penonton YouTube channel SIT Fitrahania yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil research atau penelitian oleh World Economic Forum, yang mana ada 2 masalah yang akan dihadapi oleh lulusan-lulusan kita atau lulusan-lulusan siswa yang kita akan ajar. Yang pertama adalah 45% mereka akan kehilangan pekerjaan mereka. Yang mana seperti teller, call center itu akan diganti menjadi mesin, kan? Jadi teller, call center itu akan diotomisasi, gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, juga pendengar YouTube channel SIT Fitrahania, hari ini kita banyak tantangannya, terutama dalam jihad pengajaran. Bagaimana kita sebagai pengajar, juga bahkan orang tua mempersiapkan anak-anak kita di zaman 4.0 ini. Dan yang kedua, ada 65% jenis pekerjaan yang baru, yang kita menyiapkan generasi yang baru yang entah akan menjadi apa pekerjaannya. 65% pekerjaan yang baru. Kita sudah mempersiapkan bagaimana pengajaran di kelas, di luar kelas, bahkan di lapangan. Tapi nantinya 60% itu ada pekerjaan yang baru. Kita harus aplikatif juga up to date. Jadi kita mengajar mungkin tidak hanya dalam based on book, tapi bisa based on internet atau bahkan research terlebih dahulu. Itu bisa dilakukan untuk mengembangkan generasi-generasi kita dalam pemikiran, terutama dalam critical thinking dan juga research alami atau research ilmiah. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa jihad pendidikan adalah jihad sepanjang masa dan bahkan dapat dikatakan sulit. Maka betullah apa yang dikatakan Yusuf Al-Qaradawi, bahwa hal yang paling urgent dari 5 jihad itu adalah jihad pengajaran. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana generasi-generasi kita, penerus kita mengenal Islam, mengenal sains, juga mengenal teknologi, bagaimana bisa diintegrasikan menjadi satu. Yang mana insya Allah kita akan mencetak
generasi-generasi Rabbani. Bahkan SIT Fitrahania itu sudah melaunching atau mengaplikasikan pendidikan yang mana berbasis learning in process atau research dalam pendidikannya, kan. Jadi bersama-sama kita padukan, ketika ada kekurangan kita betulkan, ketika ada kelebihan kita support. Dengan itu insya Allah saya pribadi dan juga teman-teman berpesan bahwa siapkanlah kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini dengan jihad pengajaran. Umur panjang hal-hal baik. Itulah yang saya dapat sampaikan dalam kultum tarawih hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan yang betul dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.